Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabat Tol Langit 9 yang saya hormati dan saya banggakan. Menarik apa yang menjadi penyampaian Gus Fuad Pleret, di mana beliau secara tegas memberikan penegasan soal kicauan Bahtiar Nasir di media sosial yang memang cukup menohok para pentolang aksi 212. Gus Fuad Pleret tegas mengatakan bahwa memang orang-orang ini semua dibayar, cuma bayarannya tidak sampai ke massa atau pasukan-pasukan yang berdatangan dari berbagai daerah untuk ngumpul di Jakarta pada saat aksi. Tetapi bayaran itu hanya pada pentolan-pentolan atau bos-bosnya di atas. Nah, itulah yang kemudian kalau kita lihat memang bos-bosnya itu para pendemo PA212 khususnya, secara ekonomi memang mereka rata-rata kuat. Nah, dari mana mendapatkan itu? Kita coba simak seperti apa paparan dari Gus Fuad Pleret. Lagi rame nih si Ustadz Bahtiar Nasir ngomong kalau demo berkali-kali terus menerus rutin itu berarti orang hidup dari situ. Saya kan udah bilang ya itu namanya perusahaan demo. Dan ada emak-emak dari Lampung yang mahasiswa orang itu bayar. Jadi gini loh maksudnya itu. Di Jakarta itu kan mau kencing aja kan bayar kan. Nah, gitu ya. Di Jakarta itu nggak ada yang gratis. Terus peserta demo itu ya memang nggak dibayar, dibodohin aja, dijual gitu loh. Yang dibayar siapa? Ya pentolan-pentolannya itu. Bayarannya gimana? Jangan dibayangkan kayak kita beli kerupuk bayarnya nggak kayak begitu. Itu ada dealing-dealing tertentu, kesepakatan-kesepakatan tertentu yang tidak diketahui oleh publik lah. Publik itu cuma jadi korban, cuma dijual aja. Makanya bodoh banget orang mau ikut demo dari daerah ke Jakarta mendemo anti pemerintah gitu. Ya dijual itu. Dan jualnya pakai apa? Pakai ayat, pakai istilah nahi mungkar, pakai membela kebenaran. Itu di tingkat publik, di tingkat umat itu nggak dapat apa-apa, dapat capek, dapat apa itu ngeluarin duit gitu. Ya, sementara ya pentolan-pentolan demonya itu yang ngatur itu. Mahasiswa orang pun. Ya dari mana mereka bisa hidup apa itu dengan sejahtera? Ada mobil komando, ada segala macam. Dari mana biayanya kalau nggak ada yang biayai? Pakai akal dong. Tapi sekali lagi cara pembayarannya itu nggak seperti beli kerupuk, enggak. Apalagi itu demo-demo yang menyangkut apa itu politik ya, yang anti pemerintah jelas itu. Jelas tuh nggak usah mengelak kayak apapun. Biayanya dari mana itu semua? Dan pentolan-pentolannya itu kerjanya apa? Kok bisa hidup sejahtera? Mobilnya bagus, ini ya bagus, ya rakyatnya aja. Makanya saya menentang itu. Karena demo itu menjual umat, menjual ayat. Atas nama agama, rakyat digerakkan, umat Rasulullah digerakkan untuk datang membiayai dirinya sendiri, dikibulin dengan segala macam itu. Nah, nanti yang panen itu pentolan-pentolannya itu. Kalau menyangkut 212 kan Bahtiar Nasir itu kan termasuk tokoh mahasiswa orang netral kan di situ. Bahkan kayak itu bisa dibilang itu kalau nggak ada Bahtiar Nasir mungkin 212 yang pertama itu nggak akan seramai itu gitu. Nah sekarang kok di reuni macam-macam ya karena ini menjelang pilpres gitu loh. Jadi itu ada dealing-dealing politik yang memang tidak mudah dibuktikan, tapi kalau memang misalnya polisi mau membuktikan ya sebenarnya mampu lah, atau KPK itu bekerja sama dengan PPATK dan lain-lain. Jadi pakai nalar aja lah. Yang misalnya itu apa demo seharian, nasi bungkusnya siapa yang nyediain? Kalau dibilang umat yang mana? Nah, itu. Transportasi siapa yang biayain? Sound system siapa yang biayain? Kadang-kadang pakai apa itu tenda, pakai panggung, siapa yang biayain? Kan mesti ada toh. Mesti ada. Jadi ya silahkan aja kalau mau dibohongi, datang rame-rame. Kalau ada demo macam-macam datang aja gitu supaya jadi kumpul. Mahasiswa orang pun. Kalau saya kan memimpin kumpul
Gus Kumpul bilang nggak boleh demo itu, pokoknya nggak boleh titik. Gitu. Oh ya ada yang WA, wah jual-jual guru sekumpul. Ya saya Muhyiddin nih, saya Muhyiddin guru sekumpul ya saya pakai semua tindakan saya ya sebisa mungkin itu saya refleksikan ke guru sekumpul kan gitu. Ya yang ngomong jual-jual guru sekumpul itulah yang sebenarnya yang nuduh itu yang sebenarnya suka jualan guru sekumpul gitu. Saya nggak pernah jualan guru sekumpul. Resiko saya ngomong guru sekumpul aja banyak yang musuhin gitu. Ya gitu ya. Kalau nggak mau demo ya ngevlog-ngevlog kayak gini itu enggak. Ini pun masih dituduh toh. Oh, buzzer RP, buzzer berapa juta kali saya bilang itu. Buktikan kalau saya menerima uang dari pemerintah atas kegiatan-kegiatan saya. Enggak ada. Nah, untuk bilang mindali kalau saya dibayar untuk urusan-urusan seperti ini. Ini adalah urusan saya sebagai tanggung jawaban saya sebagai seorang kiai menjaga umat gitu aja. Tapi kalau umat nggak mau dijaga, maunya dibohongin, dikubilin. Masih seorang ya oleh merekam apa kayak itu serigala berbulu kelinci ya silakan aja. Oke, jadi saya kira ada 3 hal yang penting dari apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret. Yang pertama, Gus Fuad Pleret menegaskan dirinya sebagai orang yang memang betul-betul cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa semua hal ini dia lakukan itu demi sebagai pertanggungjawabannya sebagai ulama terhadap umat. Karena memang yang ikut demo ini juga rata-rata memang umat Islam. Jadi tentu sebagai ulama punya tanggung jawab untuk memberikan informasi bagaimana supaya umat-umat yang selama ini dibodoh-bodohi oleh para ulama-ulama kadrung ini tahu diri dan bisa berbalik arah untuk kembali mencintai negara ini dan tidak lagi ikut-ikutan demo. Karena pada prinsipnya menurut Gus Fuad Pleret bahwa memang kalian tidak dibayar, tetapi yang dibayar itu dan pola pembayarannya itu hanya pentolan-pentolan PA 212. Dalam artian kalau sudah seperti ini modelnya hanya dia mereka ini yang tahu dengan Tuhan. Itu yang saya kira poin pertama. Poin kedua, Gus Fuad Pleret mau menegaskan kepada semuanya bahwa beliau ini karena rasa cintanya terhadap negara rela dicap sebagai basir RP. Sekalipun sebenarnya beliau juga sudah sering menegaskan bahwa silahkan kalau misalnya dianggap sebagai basis rupiah, dianggap sebagai basir rupiah, silahkan Anda buktikan. Dan itu juga Anda tidak pernah bisa buktikan karena memang tidak ada. Memang Gus Fuad Pleret ini kalau bicara soal sosial, bicara soal paham keagamaan, terutama Wahabi, Salafi, Khilafah, memang saya sendiri paling sering nonton video-videonya. Dan memang beliau getol. Nah, itu kesyukuran kita karena di lingkaran Nahdlatul Ulama ini, ulama-ulama kita memang masih ada yang mau tampil ke permukaan untuk menangkis serangan-serangan mereka, untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat. Yang ketiga, saya kira tergambarkan dengan jelas bahwa seluruh aktivitas demonstrasi yang dilakukan oleh mereka itu tidak ada yang gratis. Karena masuk WC saja di Jakarta itu bayar, itu menurut Gus Fuad Pleret. Oleh karena itu memang sebaiknya seluruh masyarakat yang selama ini selalu ikut-ikutan melakukan demonstrasi, khususnya yang terpengaruh dengan buayan kata-kata dari para pentolang ex-FPI yang dibungkus dengan PA 212, sebaiknya hadap diri dan menerima ini kenyataan bahwa kalian dibodoh-bodohi, kalian diperbudak. Dengar sendiri bagaimana pidatonya menantunya Habib Rizik pada saat di atas mobil komando itu, yang merasa sebagai majikan. Itu kan sebenarnya pengukuhan terhadap dirinya dan identitasnya secara tidak langsung. Dalam bahasa penanda dan petanda, dalam istilah semetika, itu sebenarnya secara tidak langsung mengatakan saya ini bos, kalian ini budak semua.
Dan wajar dia melakukan itu karena memang pada prinsipnya kalian-kalian ini yang tidak mau sadar. Maka dari itu sekali lagi kita punya kepentingan di sini hanya mau bagaimana supaya rakyat Indonesia ini secara umum teredukasi. Yang sudah terlanjur terpapar, sebaiknya kalian berpikir, merenung. Dan kalau memang Anda merasa memiliki keyakinan yang kuat, silahkan salat istihara, minta petunjuk sama Tuhan. Apakah yang kita sampaikan ini semua benar atau tidak? Ataukah mereka yang benar? Kami ini yang salah. Nah, tapi jangan sampai salat istiharanya hanya 2 rakaat. Tapi pasti kalian juga tidak paham. Karena kalau kalian paham agama, kalian tidak akan mudah dibodoh-bodohi oleh mereka-mereka ini. Mereka-mereka ini para imigran-imigran yang datang di Indonesia. Kita sebenarnya tidak bermaksud rasis ini, tapi jiwa saya merontah, marah karena melihat kalian yang diperalat oleh mereka. Padahal kalau mereka semua sudah berbaris di atas mobil komando. Coba lihat wajah-wajah mereka. Ada ndak yang sama dengan kalian? Jadi kalian jangan mau dikibuli. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara. Tanahku yang ku cintai, engkau